Karena ada linknya, oke? Kalau sudah bawa kita, buka bersama saya di Matius 11 ayat 25 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3 ya. Saudara nggak usah baca keras-keras, saudara bisa baca, yang penting saudara bersuara saja. 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, dan kami percaya Tuhan firman-Mu punya kuasa untuk mengubah hidup kami. Karena itu Tuhan, sewaktu Engkau memberikan kami undangan untuk datang kepadamu, biarlah benar-benar hati kami Tuhan pagi hari ini boleh meresponi undangan-Mu Tuhan, dan kami boleh datang kepadamu. Karena kami percaya janji-Mu berkata Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kami ketenangan dan kelegaan di atas semua beban berat yang kami bawa hari ini Tuhan. Dan kami mau iman itu Tuhan, bahkan sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami sudah mau berkata kami mau datang Tuhan. Undangan-Mu begitu indah, begitu megah, dan kami sudah mau berkata kami mau Tuhan. Karena kami membutuhkan ketenangan itu Tuhan. Kami membutuhkan istirahat yang daripada-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin kami menonton secara online Tuhan. Atau kami ada di tempat ini. Tapi Tuhan kami saat ini Tuhan kami mau satukan hati kami. Kami berkata Roh Kudus, bantu kami Tuhan untuk melihat Engkau. Karena kami hanya bisa menemukan istirahat ini sewaktu kami bertemu dengan Engkau Yesus. Itu yang kami minta, dan kami tahu Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dimanapun kami Tuhan, di kamar kami, di ruang tamu kami, di ruang keluarga kami maupun di gereja, Engkau sanggup bertemu dengan kami. Bantu kami Tuhan, khususnya yang menonton online Tuhan, untuk tetap konsentrasi dan tidak terganggu, dan kami boleh benar-benar mendengarkan firman-Mu dan dirubahkan oleh karenanya. Juga setiap dari kami tempat ini, kami siap untuk Kau rubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah berduduk? Berapa banyak dari saudara yang pernah tidur panjang, tapi waktu saudara bangun, saudara lelah? Ada? Saudara yang pernah? Tahu ya? Nah, penelitian menunjukkan begini ya. Penelitian menunjukkan kepada kita bahwa yang menyegarkan tubuh kita itu bukan betapa panjang kita tidur, tetapi betapa dalam kita tidur. Ya. Jadi penelitian berkata gini, yang jadi masalah bukan berapa lama jam tidur Anda, tetapi apakah tidur Anda nyenyak atau tidak. Oke. Nah, nama penelitiannya adalah saudara tahu nyebutnya REM, Rapid Eye Movement. Nah, jadi begini. Jadi sangat mungkin bagi saudara dan saya hari ini untuk tidur 12 jam. Tapi waktu saudara bangun, saudara capek, saudara lelah. Karena saudara mengerti ada perbedaan antara tidur dan istirahat. Nah, saudara mengerti ya? Ada perbedaan antara tidur dan istirahat. Nah, saya kasih contoh aja ya. Nah, mungkin beberapa dari saudara nggak tahu. Tapi ini terjadi kepada saya beberapa minggu yang lalu. Waktu seminggu menjelang gereja kembali setelah COVID, saudara ya. Minggu pertama. Jadi waktu kita akan mengadakan minggu pertama setelah 3-4 bulan nggak ada ibadah sejak COVID. Nah, di 1 minggu menjelang hari Minggu itu, saya itu cemas, saudara. Gelisah. Nah, jadi setiap malam, saya tidur biasa, masuk ke ranjang jam biasa. Tetapi tidur saya itu tidak pernah nyenyak. Saya kebangun setiap beberapa jam, bukan cuma kebangun setiap beberapa jam, tapi saya mimpi yang aneh-aneh saudara. Mimpi yang acak, aneh terus. Jadi hatinya tuh gelisah terus, dan sewaktu pagi saya bangun, saya lelah, dan saya gak pingin ke kantor. Mungkin saudara pernah ngalami ya. Nah, kenapa? Kenapa ada sesuatu yang membuat hati saya gelisah? Nah bahkan, saya jujur ya saudara ya, di Sabtu malam sebelum ibadah kita yang pertama, kan minggu itu ada ibadah pertama jam 8.30 pagi ya, ibadah perdana saudara ingat ya, 8.30 pagi. Jadi kita harus ada di gereja awalan kan. Nah saya malam itu gak bisa tidur sedetik pun saudara. Saya sudah di ranjang dari jam 10, jam 11, tapi tidak tidur sedetik pun sampai pagi. Jadi waktu saya datang ke gereja saya capek sekali. Bukan cuma capek, kalau saudara tahu, hari itu sorenya saya khotbah di Rock City International saudara ya.
Jadi udah gak tidur semalaman. Kemudian waktu saya khotbah, saya jujur ya, saya udah ngaku dosa sama RSI. Waktu saya khotbah, saya tuh kayak zombie, saudara. Jadi saya tuh preaching zombie. Karena waktu saya khotbah, saya tuh gak tahu saya ngapain. Saya cuma ngikutin skrip saya aja pokoknya. Terus katanya saya bisa jalan-jalan ke sana gitu. Karena saya gak di situ, saudara. Saya preaching zombie. Nah, apa permasalahan dengan saya? Apakah saya tidak punya waktu tidur yang cukup? Tentu tidak. Saya ada di ranjang, saudara. Untuk waktu yang lebih dari cukup. Tetapi saudara tahu apa permasalahannya? Hati saya gelisah. Hati saya tidak tenang. Dan saya percaya saudara juga pernah ngalamin itu. Ada saudara yang mengerti kan? Saudara mengerti yang saya maksudkan ya? Jadi waktu saudara tidur lama, hati saudara gelisah dan saudara bangun capek. Kenapa? Karena ada satu hal yang kita butuhkan selain istirahat jasmani. Kita membutuhkan istirahat rohani. Dan pagi hari ini, inilah undangan yang Yesus berikan kepada kita. Dia akan menawarkan kita yang saya sebut spiritual REM. REM rohani yang kita butuhkan. Dan istirahat ini, saudara gak bisa dapatkan dengan tidur siang. Saudara boleh tidur siang sebanyak mungkin, tetapi saudara tidak bisa mendapatkan istirahat ini. Tetapi kalau saudara punya istirahat ini, ada istirahat di bawah semua istirahat, yang jika kita tidak memilikinya, semua istirahat lainnya tidak berguna. Quote-nya sudah Will. Tetapi jika saudara memiliki istirahat ini, jika saudara sudah memiliki istirahat ini, maka saudara boleh tidur dengan keadaan gempa bumi. Tetapi saudara bisa bangun dengan keadaan sukacita. Karena saudara mempunyai istirahat yang Yesus sudah tawarkan. Oke? Nah, ini undangan gembira buat saudara. Kenapa saya berkata ini kepada saudara? Karena saya percaya banyak orang yang lelah tempat ini. Saudara yang mau ngaku ya, gak usah angkat tangan di hati ya. Berapa banyak saudara yang lelah hari ini. Saudara yang beban berat dan saudara berkata bahwa capek sepertinya hidup ini. Apalagi di budaya kita ya. Nah budaya kita ini, kenapa? Di budaya kita ini identitas kita dan nilai kita itu terikat dengan performa kita. Saudara setuju? Jadi identitas saudara dan nilai hidup saudara itu terikat dengan bagaimana performa saudara. Semakin baik saudara performa saudara, semakin saudara sepertinya mempunyai nilai dalam hidup. Maka dari itu saudara bekerja keras, saudara keringetan, saudara berikan semua effort saudara untuk menaikkan, untuk menemukan, meningkatkan performa saudara. Dan sewaktu saudara gagal, saudara merasa gelisah, saudara merasa cemas. Ya, mungkin kalau saudara seperti saya, kalau saya nggak dapat high distinction, saya cemas saudara ya. Nah itu saya, mungkin saudara nggak ya. Tetapi kita mempunyai sesuatu yang dimana kita mengikatkan identitas kita dengan performa kita. Mungkin itu performa dalam keluarga kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu pekerjaan kita. Jadi kita punya gini, kita punya satu standar, kita berani, kalau aku bisa mencapai standar ini maka aku akan baik-baik saja. Oke? Nah, saya kan punya teman-teman seumuran saya itu banyak sudah menikah saudara ya. Jadi mereka sudah punya anak. Jadi kalau saya ngobrol sama mereka, biasa ngobrolin anak ya saudara, walaupun saya belum punya anak. Ya kalau ngobrolin anak itu lucu saudara, mereka mulai cerita, wah aku mau kirim ke sekolah ini, nanti bakal ke universitas itu, nanti bakal kerja begini, kerja begitu. Terus mereka cerita semua les anak-anaknya ya. Hari ini mereka les matematika, les Mandarin, les Inggris, les berenang, les gambar, semua cerita. Wah, saya nanya, berapa umur anakmu? 4 tahun. Wow gitu ya, over parenting gitu namanya saudara ya. Kenapa? Karena seringkali pun secara tidak sadar, orang tua menaruh identitasnya di keberhasilan anaknya. Dan itu yang terjadi. Jadi setiap kita itu mempunyai sesuatu yang membuat kita merasa hidup kita bernilai. Ya. Dan karena itu kita capek. Oke, bahkan seandainya kita tidak capek pun. Coba saya nanya ya. Saudara pernah nggak? How are you bro? I'm busy mate. Gitu kan? Walaupun sebetulnya nggak terlalu busy. Jadi seakan-akan kita berkata busy itu ada sesuatu yang baik. Tapi ini permasalahannya buat saudara dan saya. Tidak peduli seberapa keras, seberapa capek saudara berusaha, saudara akan selalu merasa tidak cukup. Tidak peduli seberapa keras saudara berusaha, saudara tahu ada standar. Saudara berkata gini, kalau saja aku bisa memenuhi standar ini, standarnya beda-beda ya. Kalau saja aku bisa memenuhi standar ini sebagai Kristen yang baik, sebagai papa yang baik, sebagai mama yang baik, sebagai karyawan yang baik, kalau saja aku bisa memenuhi standar ini, maka hidupku akan baik-baik saja. Permasalahannya adalah saudara dan saya tahu, kita gagal memenuhi standar itu. Setuju saudara? Saudara punya standar buat hidup saudara sendiri, tapi saudara gagal.
Dan karena itu saudara cemas, saudara mulai gelisah, dan saudara mulai merasa perasaan bersalah. Bahkan jika Anda berhasil sampai ke standar itu, saudara tahu, tetap tidak cukup. Apa permasalahannya? Saint Augustine mengatakan dengan indah ya, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Dia berkata gini, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri ya Allah, dan hati kami gelisah sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Jadi Augustine berkata gini, bahwa ada satu peristirahatan yang hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Dan kalau kita nggak bertemu dengan Tuhan, hati kita akan terus gelisah. Dan pagi hari ini Yesus berkata kepada saudara dan saya begini, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat. Karena akulah yang bisa memberikan kegelagaan itu padamu. Dan kalau saya boleh summarize-kan khotbah saya dalam satu kalimat, itu begini. Peristirahatan sejati tidak ditemukan dalam kebebasan dari beban, tetapi dalam memikul beban yang tepat. Karena seringkali waktu kita berpikir istirahat, kita memikirkan hidup tanpa beban. Dan Yesus akan berkata, gak bisa. Saudara harus tetap memiliki beban. Kalau saudara tidak memiliki beban ini, saudara tidak akan menemukan peristirahatan. Oke? Dan kalau saudara sudah memiliki beban yang Yesus berikan, kalau saudara bisa yakin, saudara mendapatkan peristirahatan yang akan menyenangkan dan memberikan Anda kelegaan bahkan di tengah masa-masa pandemi. Oke? Ada 3 hal yang Yesus berikan kepada kita di sini. Dia akan mengatakan kepada kita sumber istirahat, undangan untuk istirahat, dan beban dari istirahat. Yang pertama, sumber istirahat ya. Yesus jelas ya, dia berkata gini, marilah datang kepadaku. Jadi Yesus nggak berkata ini, kalau saudara capek, mari pergi liburan ke Disneyland. Dia nggak berkata gitu. Kalau saudara capek, marilah datang ke gereja. Dia nggak berkata gitu, tapi dia berkata apa? Marilah kepadaku. Jadi ada sesuatu tentang Yesus yang liburan tidak bisa berikan. Ada sesuatu tentang Yesus yang hal-hal lain, orang lain tidak bisa berikan. Jadi ada sesuatu yang istimewa tentang dia, yang dia berkata, hanya aku yang bisa memberikan kamu kelegaan. Apa yang membuat dia istimewa? Di ayat 25 dan 27, berkata gini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, saya jelaskan. Ada 3 logika di sini. Yang pertama lagi nih, Yesus berkata bahwa begini, bahwa Tuhan itu punya pewahyuan khusus yang bisa memberikan Anda kelegaan. Hanya Tuhan yang punya. Jadi ada pewahyuan khusus yang hanya Allah punya. Terus yang kedua logika Yesus berkata gini, tetapi satu-satunya memiliki akses kepada Bapa hanyalah Allah Anak. Gak ada yang mengenal Allah Bapa seperti Allah Anak. Jadi Yesus itu satu-satunya agen eksklusif yang bisa memberikan Anda Allah Bapa. Dan yang ketiga logika yang berkata gini, tapi Yesus diberikan hak oleh Tuhan untuk menyatakannya kepada siapa dia berkenan. Saudara mengikuti logikanya ya. Dan karena itu Yesus berkata gini, marilah datang kepadaku. Dan kemudian, tetapi yang menarik berkata gini, Tuhan menyembunyikan pewahyuan ini dari mereka yang pintar dan bijak. Jadi saudara nggak bisa mendapatkan pewahyuan ini dengan saudara pintar dengan bijak. Tetapi saudara harus apa? Katanya datang seperti yang kecil. Datang seperti anak kecil. Jadi di sini menarik sekali. Yesus mau berkata begini, bahwa cara untuk mengenal Tuhan bukanlah melalui kebijaksanaan dan kepandaian manusia. Cara untuk mengenal Tuhan adalah dengan datang kepada Yesus seperti anak kecil. Nah, apa artinya ya? Bukan berarti kalau begitu, kalau saudara pintar, saudara berprestasi, saudara tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan itu ya saudara ya. Bukan itu, karena saya kan sering kali kan Pastor Sam juga ada sering bilang kan, ada orang yang suka bikin dikotomi bahwa iman dan kepintaran itu nggak bisa bekerja bersama-sama. Enggak saudara ya, iman dan logika itu bekerja bersama-sama. Tetapi Yesus berkata begini, logika saja, kepintaran saja tidak cukup. Karena yang bos saudara butuhkan untuk bertemu dengan Tuhan adalah kepercayaan seperti anak kecil. Nah saudara mengerti ya, kalau saudara punya anak kecil itu nggak bodoh. Setuju saudara ya? Anak kecil itu pinter. Ya, anak kecil itu tahu cara berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri.
Oh setuju ya? Makanya mereka egois. Nah saya beri contoh ya. Nah saya pinjam cerita ini dari Rere ya. Nah saya kalau pinjam cerita anak kecil, tenang saudara, saya sudah minta izin sama orang tuanya lebih dahulu ya. Rere itu anak berumur 4 tahun. Saya sudah minta izin sama papa mamanya. Jadi begini. Salah satu berkat, atau mungkin saya katakan salah satu penderitaan pandemi adalah orang tua, Anda harus bersama dengan anak Anda hampir 24/7. Setuju ya? Nah buat saudara, mungkin buat saudara itu berkat, kesengsaraan, terserah. Nah, suatu hari, papa mamanya Rere ini sibuk bekerja di rumah. Dua-duanya kerja di rumah. Dan akhirnya karena itu Rere nggak ada teman main. Jadi Rere diizinkan main sendiri. Nah saudara tahu apa yang terjadi kalau orang tua mengizinkan anak bermain sendiri? Kapal pecah. Saudara ya, dia keluarkan hampir semua mainannya, sampai difoto sama papanya kan, dikirimkan ke saya, semua mainannya keluarkan. Dan udah kayak kapal pecah rumah. Dan kemudian papanya ini bijaksana. Papanya ini tahu Rere ini suka nonton Mickey Mouse. Oke, jadi papanya dengan bijaksana berkata, Rere, ada deal buat kamu. Kamu rapiin semua mainanmu, kalau kamu rapiin, kamu boleh nonton 1 episode Mickey Mouse. Saudara tahu apa yang Rere lakukan? Rere pintar, dia berpikir dan dia menimbang. Kesenangan nonton Mickey Mouse itu lebih tinggi daripada usaha untuk merapikan mainan. Jadi dia rapikan mainan dan kemudian dia mendapatkan nonton 1 seri Mickey Mouse. Anak kecil pintar saudara. Tetapi anak kecil juga percaya, dia percaya bahwa papanya sanggup memberikan apa yang papanya janjikan. Karena itu Rere dengan senang hati merapikan mainan. Dan itulah yang Yesus katakan, aku mau kamu datang kepadaku karena aku sudah memberikan kamu undangan. Mungkin gak make sense, kenapa aku datang kepadamu untuk mendapatkan istirahat, tapi Yesus berkata, hanya aku yang bisa. Kalau kamu berbeban berat, letih lesu, datanglah kepada aku. Dan Yesus berkata, selama saudara masih mengandalkan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak bisa mendapatkan istirahat itu. Anda hanya bisa mendapatkan istirahat ini sewaktu sudah berkata, aku tidak mampu, aku tidak bisa, dan aku hanya bisa datang kepada Yesus. Dan sewaktu saudara datang, Yesus berkata, saudara akan menemukan istirahat. Itu yang pertama. Istirahat, sumber istirahatlah Yesus. Yang kedua, undangan untuk istirahat. Ya, di ayat 28, saya yakin saudara pasti hafal ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kata letih lesu itu berarti begini saudara, di bahasa aslinya adalah, kata letih lesu itu adalah kelelahan yang sedang saudara alami sekarang. Dan beban berat itu menunjukkan ketidakmampuan saudara untuk membawa beban itu. Jadi Yesus memberikan undangan kepada saya, saudara dan saya pagi hari. Saudara capek, saudara lelah. Dia berkata, datang kepadaku. Dia nggak datang pada gini, datang kepada gereja. Tidak, dia tidak berkata datang kepada sebuah keyakinan. Enggak. Jadi Yesus waktu saudara datang, dia mengatakan, oke, 3 hal yang kamu harus lakukan. Pertama, mandi air panas. Kedua, baca Alkitab. Ketiga, berdoa. Nanti kamu akan mendapatkan ketenangan. No, dia simply berkata apa? Datanglah kepadaku. Jadi sewaktu saudara datang kepada Yesus, yang saudara cari itu bukanlah sebuah resep, yang saudara cari adalah sosok, seseorang. Dan dia berkata, datang kepadaku. Tetapi yang menarik begini, apa yang membuat Yesus berkata kepada saudara dan saya bahwa dia bisa memberikan saudara dan saya kelegaan? Apa yang berbeda tentang dia? Oke, saya coba rubah pertanyaannya. Gini, kenapa Anda capek hari ini? Kenapa Anda lelah? Saya beritahu jawabannya ya. Anda capek, Anda lelah, karena Anda masih berusaha untuk mencoba membuktikan diri Anda sendiri. Anda masih berusaha berkata untuk seandainya aku bisa begini, seandainya aku bisa begitu, maka aku akan baik-baik saja. Dan Yesus berkata begini, sampai kita semua itu, mau saudara percaya atau tidak, itu mempunyai satu cook yang mendorong hidup kita. Oke, nah mungkin kalau saudara besar di Indonesia, saudara tahu cook itu. Tapi kalau saudara nggak tahu, coba lihat gambar ini ya. Ini cook ya. Nah, karena saya besar di kota metropolis, saya tuh nggak pernah tahu cook itu apa ya. Sampai saya pelajari lebih, cook itu seperti ini. Dan cook ini digunakan di leher sapi, saudara tahu ya. Jadi digunakan untuk leher sapi supaya sapi itu bisa membawa beban. Dan untuk cook yang common seperti ini ada 2 cook, itu akan ditaruh 2 sapi. Dan 1 sapi akan memimpin 1 sapi yang lain. Sapi yang lebih kuat akan memimpin sapi yang lebih lemah. Saudara mengerti ya? Nah, Yesus berkata kepada saudara seperti ini.
saudara dan saya itu punya cook dalam hidup. Jadi ada sesuatu yang mendorong hidup saudara, yang memimpin hidup saudara, yang saudara butuhkan berkata, ini loh yang memvalidasi keberadaanku. Ini loh yang membuat aku sepertinya somebody. Dan kita semua mempunyai cook. Gak ada daripada kita yang tidak hidup tanpa cook. Apapun tujuan hidup kita, apapun yang membuat hidup kita memiliki makna, itu adalah cook kita. Nah, saya beri satu contoh aja ya. Ada banyak of course, kuku kita semua beda. Saya ambil satu aja yang paling dominan di kebudayaan timur. Saudara tahu apa itu? Kuk apa? Keluarga. Oke. Kalau saya ngomong sama anak muda, saya beda kuknya ya, pacar. Kalau saya mau ngomong sama orang tua, anak gitu kan ya. Nah, katakanlah ya, sini banyak orang tua, Anda mengasihi anak Anda. Oh ya harus ya, orang tua please mengasihi anak itu harus ya. Jadi saudara mengasihi anak saudara, saudara mengerti apa yang anak Anda butuhkan, dan saya mengerti anak Anda itu adalah pusaka Anda. Oke, saya tahu Anda sudah menghabiskan begitu banyak uang dan investasi untuk masa depan mereka. Iya kan, saudara ajak mereka kelas ini, kelas itu. Dan saya mengerti, tidak ada yang bisa mengasihi anak Anda seperti Anda. Tentu orang tua saya mengerti. Tetapi saya juga mengerti begini, orang tua saudara punya ekspektasi yang tinggi atas anak saudara. Setuju ya? Saudara ingin dong anak Anda berhasil di masa depan? Jadi saudara apa yang saudara lakukan, saudara sudah tentukan anak-anak saudara harus seperti ini, ke sekolah ini, begini, masa depan mereka saudara sudah tentukan. Dan saya yakin gak ada satupun orang tua yang ingin anaknya mengalami rasa sakit. Ya kan? Jadi saudara sudah tentukan, anak saudara ingin masa depan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, rumah yang terbaik, pasangan hidup sesuai dengan pilihan saudara. Kan zaman Siti Nurbaya. Saudara sudah lakukan itu, sudah punya gambaran yang ini loh, anakku tuh harus seperti ini. Dan saya tidak berkata itu salah. Bahkan yang paling lucu ya saudara ya, ada beberapa dari saudara, gak saudara sebut nama, yang sudah meminta surat sekolah kepada saya, padahal anak saudara umur 1 saja belum. Itu hebat ya saudara. Puji, ini tepuk tangan ya buat ibu-ibu di sini ya, mama-mama luar biasa. Jadi begini, saudara tuh sudah punya gambaran bahwa anak Anda tuh harus seperti ini. Dan saya tidak berkata itu salah. Tetapi yang sering kali terjadi adalah begini, kalau kita tidak berhati-hati, kita sudah menjadikan anak kita cook kita. Karena sekarang hidup saudara ditentukan oleh keberhasilan anak saudara. Kalau anak saudara tidak berhasil, saudara sakit, saudara hancur, saudara seperti tidak bernilai. Karena itu yang terjadi adalah begini, maaf saya orang tua saya harus jujur. Kalau anak sudah menjadi cook kita, ada 2 kemungkinan terjadi waktu mereka besar. Yang pertama, mereka akan menjadi over reliant terhadap saudara. Atau yang kedua, mereka akan berontak terhadap saudara. That's it. Tetapi saudara membutuhkan mereka untuk memvalidasi saudara. Dan saudara sudah berkata, kalau kehidupan anakku itulah hidupku. Dan karena itu saudara lelah. Saudara capek. Ini juga berlaku pada kuk lain, kuk pekerjaan, kuk pasangan, kuk suami, kuk istri. Saudara punya sesuatu kuk yang memvalidasi saudara. Dan saudara bekerja keras, tapi tidak peduli seberapa keras saudara berusaha, somehow it's never enough. Itu yang pertama. Jadi saudara mulai kukuk. Yang kedua, Yesus berkata saudara bukan hanya memiliki kuk, tetapi saudara juga memikul beban yang berat. Nah, apa beban berat itu? Di konteks ini, beban berat ini berbicara tentang hukum Taurat. Jadi di zaman Yesus itu banyak guru-guru hukum yang menambahkan kepada hukum Taurat. Berkata gini di Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi begini, para guru hukum di zaman itu, karena mereka mengasihi orang-orang dan mengasihi Tuhan, mereka itu mau menciptakan hukum untuk melindungi hukum. Oke, saya beri contoh. Mabuk, saudara setuju ya mabuk itu salah ya? Jadi jangan mabuk saudara ya, setuju? Mabuk itu salah. Nah tetapi karena guru-guru hukum ini mencintai hukum Taurat, mereka berkata gini, nggak cukup saudara nggak mabuk. Yang kedua yang saudara harus lakukan apa? Jangan minum alkohol. Bukan cuma jangan minum alkohol, lebih baik yang bijaksana begini. Kalau gitu jangan masak pakai alkohol. Lanjut ya, nggak cukup. Lebih baik cuma jangan gitu. Kalau saudara pergi ke restoran, cek dulu semua ingredientnya. Alkohol dipakai atau enggak. Dan supaya aman, supaya paling aman, paling bijaksana adalah begini. Jangan pergi ke restoran yang ada alkohol. Nah, saudara bisa melihat apa yang terjadi? Memang jangan mabuk itu dosa, jangan mabuk itu benar. Tapi mereka mulai naruh hukum di atas
hukum. Dan mari saya beritahu, orang seperti saya ini jagoan bikin seperti ini. Kenapa? Karena pendeta itu mengasihi saudara, setuju ya? Sebagai pendeta kan of course kita nggak mau jemaat kita jatuh dalam dosa. Karena itu kita mulai bikin hukum di atas hukum, di atas hukum, di atas hukum untuk melindungi jemaat. Dan yang terjadi adalah begini, kalau saya nggak berhati-hati, orang seperti saya bisa menaruh beban yang berat di hadapan hidup saudara. Yang saya sendiri nggak bisa pikul. Tapi saya bilang, saudara pikulah beban ini. Dan saudara capek, dan saudara lelah. Dan bukannya memberikan istirahat, gereja justru menambahkan beban kepada jemaat. Tetapi Yesus berbeda. Yesus berkata apa? Aku memberikan istirahat. Dia berbeda dengan guru-guru lain. Dia berbeda dengan pendeta-pendeta lain. Yesus berkata, saudara capek, saudara lelah, datang kepadaku. Karena aku akan memberikan engkau istirahat. Alasan utama kenapa kita capek dalam hidup adalah gini. Saudara dan saya lupa bahwa Yesus sudah datang untuk menggenapi semua beban yang harus kita ambil. Kita masih berpikir bahwa seandainya aku bisa mengatur piring-piring dalam kehidupanku ini. Mengatur semua keseimbangan. Anak, pekerjaan, suami, istri, rumah, mortgage, semua ini bisa seimbang. Maka hidupku baik-baik saja. Yesus berkata, sampai saudara datang kepada dia, saudara tidak akan menemukan keseimbangan itu. Dan undangan Yesus bukanlah untuk memperbaiki diri sendiri. Sehingga Anda dapat berkenan di hadapan Allah. Undangan Yesus adalah untuk datang kepadanya karena Anda tidak dapat memperbaiki diri Anda sendiri. Dia satu-satunya yang bisa. Dan dia berkata, come. Hanya aku yang bisa mencukupi standar yang kau cari. Hanya aku yang bisa memberikan kamu kelegaan. Hanya aku yang bisa menyenangkan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Jadi kalau sampai hari ini saudara masih bercoba berhadap di hadapan Tuhan, mencoba untuk menjadi cukup baik. Yesus berkata, ini adalah pertandingan yang saudara gak bisa menangkan. Yang saudara bisa datang hanya satu. Bawa kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Nah, saudara mengikuti saya sampai sekarang? Sampai sini masih ngikuti ya? Nah, permasalahannya yang berikutnya. Saya yakin sampai sini saudara masih bisa mengikuti. Oke, beban berat. Oke, aku datang kepada Yesus, aku bawa bebanku. Dan Yesus akan memberikan aku kelegaan. Tetapi gak cukup saudara. Karena Yesus akan berkata kepada kita tidak cukup untuk kita datang kepada dia. Tetapi yang kedua yang terjadi adalah begini. Saudara harus memikul beban dari istirahat. Poin yang ketiga, beban dari istirahat. Di ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saya tahu ya, yang saya akan katakan ini kedengarannya kontraintuitif. Beban dari istirahat. Oke, Saudara kalau mikir istirahat, saudara mikir apa yang ada di kepala saudara? Istirahat itu adalah kondisi di mana saudara nggak perlu memiliki beban. Setuju ya? Saudara tidak ada tanggung jawab. Jadi saudara tuh kalau saudara memikirkan istirahat, saudara memikirkan satu kondisi di mana saudara tidak harus melakukan apa-apa. Tapi mari saya beritahu saudara, ini salah. Kenapa ini salah? Karena saudara mengerti, saudara bisa capek walaupun saudara tidak melakukan apapun. Oke, contoh, pandemi. Ya, sebelum zaman pandemi, saudara mungkin pernah berkata kepada diri saudara, seandainya aku punya waktu ekstra untuk beristirahat di rumah. Seandainya aku tidak sesibuk hidupku sekarang. Seandainya aku bisa santai-santai di rumah. Dan kemudian pandemi terjadi. Apa yang pandemi berikan kepada saudara? Waktu. Jadi sekarang saudara di rumah. Jadi sekarang saudara beristirahat, apa yang saudara lakukan? Saudara duduk di sofa, saudara nonton Netflix, drama Korea sambil minum Heineken kan, cetek gitu kan. Kalau saudara saya minumnya vanilla coke, tek gitu ya. Nah, saudara menikmati. Oke. Nah mari saya beritahu, drama Korea is fun, Netflix is fun. Tapi coba saudara habiskan hari-hari saudara nggak ngapa-ngapain, cuma nonton drama Korea dan nonton Netflix. Saudara tahu apa yang terjadi? Capek. Saudara nggak ngapa-ngapain tapi saudara lelah. Ini mengajarkan kita sesuatu bahwa istirahat itu bukan berarti tidak ada beban. Istirahat itu bukan berarti saudara tidak ngapa-ngapain. Okay? Dan Yesus akan berkata kepada kita seperti ini. Obat untuk kelelahan dan beban berat bukanlah tidak melakukan apapun, melainkan untuk memikul beban yang tepat. Istirahat sejati bukanlah kebebasan dari tanggung jawab,
tetapi memiliki tanggung jawab yang benar. Oke. Balik ke ayat 29. Yesus berkata apa? Pikulah kuk yang kupasang. Jadi Yesus berkata gini ya. Ingat ya, kita semua tuh punya kuk. Kuk keluarga kah? Kuk anak kah? Kuk pekerjaan kah? Kuk suami, kuk pasangan hidup. Apapun kuk itu, Yesus berkata gini. Yang terjadi adalah begini, sekarang kamu harus menjadikan Yesus kukmu. Kamu harus menjadikan Yesus makna hidupmu. Kamu harus menjadikan Yesus sesuatu sosok yang memvalidasi keberadaanmu. Karena kalau kamu gak memakan kuk Yesus, yang terjadi adalah saudara akan memikul kuk yang lain. Dan apa? Tapi Yesus bilang kalau kamu pikul kuku itu apa? Enak. Ini aneh sekali ya. Masa ada kuk yang enak? Apa yang terjadi? Menarik sekali. Apakah kuk Yesus itu enak karena Yesus merendahkan hukum Taurat? Tentu tidak. Yesus bukan merendahkan hukum Taurat. Yesus meninggikan intensitas hukum Taurat. Saya beri contoh. Hukum Taurat berkata jangan membunuh. Oke? Berapa banyak saudara yang lulus hukum itu? Boleh angkat tangan? Yang lulus hukum jangan membunuh. Waduh, gak ada yang lulus saudara. Oh bahaya sekali ruangan ini. Saya yakin semua lulus ya. Coba sekali lagi ya. Berapa banyak yang saudara lulus hukum jangan membunuh? Lolos. Kalau nggak angkat tangan tolong isi ketemu asyir setelah ibadah ya saudara ya. Saya yakin saudara lolos. Kemudian Yesus datang. Dan Yesus berkata, kalau kamu ingin menampar muka seseorang, kamu sudah gagal. Pertanyaan saya, siapa yang lolos hukum ini? Ada yang angkat tangan? Gak ada satupun. Jadi Yesus datang meningkatkan intensitas hukum Taurat. Tetapi kenapa kuknya itu ringan, kuknya itu enak? Karena dia berkata gini, yang akan memenuhi standar hukum itu bukan kamu, tetapi Yesus. Dia datang memenuhi standar hukum Taurat dan kemudian dia penuhi itu buat saudara sehingga sewaktu saudara menerima dia, saudara bisa bernafas, saudara bisa lega. Karena sekarang saudara tidak lagi harus perform di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berkata bahwa anaknya sudah perform buat saudara. Dia sudah mengenapi hukum Taurat sehingga saudara ditemukan dalam dia. Dan sekarang saudara bisa, nilaiku di hadapan Kristus sudah sempurna. Karena aku memiliki Kristus. Jadi kuk Yesus itu enak. Bukan karena dia menuntut lebih sedikit. Tetapi karena dia memenuhi hukum itu untuk saudara. Tapi yang kedua, dia bukan cuma bilang kuknya dia enak, tapi dia bilang juga bebannya ringan. Saudara tahu kenapa bebannya ringan? Ingat, karena saudara dikukkan bersama dengan Yesus. Dan kalau saudara dikukkan bersama Yesus, berarti begini. Semua beban yang Yesus taruh di atas saudara, dia pikul bersama saudara. Jadi dia bukan hanya menggenapi hukum Taurat, sekarang semua beban pun dia pikul bersama-sama dengan saudara. Dia berjalan bersama saudara memikul beban karena itu bebannya ringan. Bebannya saudara gak ambil sendiri. Dan yang ketiga dia berkata begini, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kata belajar tuh di sini berarti gini saudara, ada dua arti. Belajar tentang Yesus dan belajar hidup seperti Yesus. Kata lainnya adalah begini, jadilah murid Yesus. Dan jadi saudara Yesus berkata, kalau kamu mau hidup dalam keringanan, kelegaan, kamu gak bisa hanya menukarkan kukmu, tapi kamu harus menjadi murid Kristus. Kamu harus hidup dengan beban yang aku taruh, tetapi aku akan berjalan bersama-sama dengan kamu. Dan ini menarik, karena tidak ada satu guru pun yang bisa berkata seperti ini. Tidak ada satu guru yang berkata, belajar daripadaku dan kamu akan menemukan istirahat. Setiap guru lain akan membuat saudara menjadi resah. Kenapa? Karena guru ahli memberikan saudara tes dan ujian. Ya, saya yakin gak ada saudara yang berkata, yes ujian. Ketemukan istirahat dalam ujian. Gak ada saudara ya. Ujian membuat saudara stres, resah. Tapi Yesus berkata gini, kalau kamu mengambil beban yang kuberikan kepadamu, di situ ada istirahat yang dicari hatimu. Nah, ini kekhawatiran saya saudara ya. Nah, begini. Saudara dan saya ini mahir dalam undangan yang pertama. Yaitu datanglah kepada Yesus, hai yang berletih sudah berat, aku akan berikan kamu kelegaan. Saudara mahir. Jadi saya ilustrasikan seperti ini ya. Ya, katakanlah ini kuk saudara ya. Nah ini kuk saudara. Jadi saya nggak tahu kuk saudara apa ya. Kuk saudara mungkin keluarga saudara, pasangan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Nah ini di kuk saudara.
Dan karena kalau saudara memiliki cook, saudara juga memiliki beban. Ya, bebannya banyak. Ini ilustrasi saya disponsor sama DBU, saudara ya. Uni saya di Dallas. Dikasih gratis soalnya, saudara ya. Nah, jadi bebannya saudara beban banyak. Mungkin saudara beban masa depan. Mungkin saudara beban keuangan, bagaimana bisa mencukupi. Mungkin saudara beban performance. Okay. Mungkin saudara juga beban suami, istri. Apapun itu yang menjadi cook saudara, cook itu pasti datang dengan beban. Jadi saudara taruh itu semua, saudara punya cook, saudara punya beban berat, dan kemudian saudara berjalan setiap hari, itu dengan cook itu, dengan cook dan beban itu. Oke, saya katakan lagi nih, ini katakanlah beban 100 kilo, ya saudara ya. Jadi saudara setiap hari itu punya cook, punya beban yang saudara selalu bawa setiap hari saudara jalan, keluargaku, pekerjaanku, anakku, istriku, saudara bawa kemana-mana, saudara capek, saudara aduh capek gak kuat, kemudian saudara datang ke gereja. Iya kan? Kemudian saudara dengar, datanglah kepadaku, hai yang letih sudah membeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Saudara, wow luar biasa. Kemudian saudara menyanyi, kan tadi nyanyi puji-pujian, wah Tuhan mengasihiku, aku mengasihi Tuhan. Dan kemudian saudara mendengar khotbah, bawalah semua bebanmu kepada Yesus. Tukarkan di kayu salib, dia sudah mati buat saudara. Dan saudara, wow benar juga ya. Kenapa aku harus bawa bebanku? Yesus sudah membayar semuanya. Kemudian saudara yang lakukan, oh ya benar. Tukarkan beban, taruh beban. Jadi saudara taruh beban saudara, saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan ini bebanku. Ini beban masa depanku. Ini beban anakku, ini beban suamiku, ini beban semua yang aku miliki. Tuhan aku bawa, kemana? Ke kayu salib. Oh ya ke kayu salib, oh ya taruh kayu salib. Ya, saudara cari kayu salib, saudara taruh beban saudara, lepas. Kemudian saudara bernyanyi seperti Pastor Lydia minggu lalu. Dia jamah. Oh dia jamah, kan menangis gitu. Wah terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjamahku, bebanku sudah tidak ada lagi. Terima kasih. Wah. Kemudian sobat terima kasih pada pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, Bu Pendeta untuk mengabarkan kabar baik bahwa tidak ada lagi beban yang harus saya pinggul. Luar biasa. Pertama oke. Tetapi permasalahannya begini. Sudah lega dan sekarang waktunya saudara pulang. Dan waktu saudara pulang, saudara lagi jalan, saudara lihat lagi beban saudara. Dan saudara ini yang saudara lakukan. Saudara ambil beban itu lagi, saudara pikul lagi, dan kemudian saudara jalan lagi seminggu penuh. Saudara, aduh capek, aduh lelah ya, cepat lagi, aduh gak kuat, aduh Tuhan capek, aduh lelah. Kemudian datang lagi hari Minggu, dia jamah, dia berikan, Tuhan ini bebanku, berikan. Saudara kemudian taruh lagi, amin, pulang, ambil lagi. Dan kemudian saudara lakukan itu tiap minggu, siklusnya sama. Dan tidak sangatlah wajar kalau saudara menjadi lelah. Dan saudara kecewa, apa itu gereja? Apa itu Tuhan? Apa itu Kristus? It does not work. Saudara tahu permasalahannya. Let me tell you why. Karena yang kedua tidak terjadi. Karena Yesus berkata gini, bukanlah hanya berikan bebanku pada Yesus, tapi Yesus berkata apa? Pikulah kuk yang kupasang. Jadi yang terjadi harus begini. Saudara berikan beban saudara kepada Tuhan, dan saudara dikukkan kepada Yesus dan membawa beban Yesus. Dan kalau saudara nggak melakukan yang kedua, saudara tidak akan mendapatkan istirahat. Karena istirahat yang sejati hanya milik mereka yang datang kepada Kristus dan memikul ke Kristus. Peristirahat sejati tidak datang dari menghindari kuk, tetapi dengan mengambil kuk Kristus. Karena kalau saudara nggak mengambil kuk Kristus, ingat saudara dan saya harus memiliki kuk. Berarti saudara akan pulang kembali dengan kuk lama saudara. Kuk uang, kuk bisnis, kuk ekonomi, kuk pekerjaan, itu akan kembali. Dan saudara akan terus capek. Jawabannya hanya satu, harus terjadi pertukaran kuk. Mungkin saya jelaskan dengan satu ilustrasi lain. Ini seperti gini saudara. Sering kali saudara dan saya berpikir kekristenan itu seperti naik lift. Apa yang saudara lakukan? Saudara masuk ke lift, saudara lihat pencet ya, tombol ke surga lantai berapa? 9999. Oh, saudara pencet, bam. Kemudian saudara diam aja di lift, apa yang terjadi? Lift itu akan membawa saudara ke surga, setuju ya? Jadi saudara diam aja di lift, enak, nyaman. But that's not Christian life. Kekristenan bukanlah naik lift, tetapi kekristenan berkata,
naik tangga bersama dengan Kristus. Yesus berkata, ayo kita naik tangga ke lantai 999. Waduh Tuhan, capek Tuhan, waduh jauh Tuhan. Iya. Tapi Yesus berkata, aku berjalan bersamamu. Bukan hanya cuma berjalan bersamamu. Yesus berkata gini, semua langkah yang kamu akan ambil, aku kasih tahu. Dan bukan cuma Tuhan akan kasih tahu. Yesus berkata gini, aku akan ajarin kamu cara naik tangga yang benar. Dan bukan cuma itu. Yesus berkata gini, bahkan setiap langkah yang kamu ambil, kamu kira kamu yang melangkah. Tetapi waktu kamu ambil langkah itu, ketahuilah aku yang memperdayakan kamu untuk mengambil langkah itu. Jadi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari Kristen kita, itu semua diperdayakan oleh Kristus. Jadi waktu kita struggle dengan dosa, kita struggle melawan dosa dengan kekuatan Kristus di dalam kita. Jadi waktu kita menghadapi cobaan dengan kasih Kristus terhadap kita. Waktu kita mengalami penderitaan, kita melewatinya dengan harapan Kristus dalam kita. Waktu saudara pelayanan, waktu saudara jadi usher, saudara menjadi usher dengan kekuatan Kristus dalam saudara. Sewaktu saudara khotbah dengan kekuatan Kristus dalam saudara. Sewaktu saudara jadi multimedia, waktu saudara lakukan apapun, saudara melayani, saudara melakukannya dengan kekuatan Kristus di dalam saudara. Dan inilah yang Yesus tawarkan. Undangan untuk beristirahat adalah undangan bagi mereka yang mengambil kuk dan beban Kristus. Saya suka cara The Message Bible menyampaikannya. The Message berkata gini, are you tired, worn out, burnt out on religion? Come to me, get away with me, and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced freedom of grace. I won't lay anything heavy or fearing on you. Keep company with me, and you learn to live freely and lightly. Ini undangan Tuhan buat saudara dan saya pagi hari ini. Yesus, dia berbeda dengan setiap tuan yang saudara temui. Tuan-tuan lain akan menaruh beban di hadapan hidup saudara. Tuan-tuan lain akan menaruh beban yang begitu berat buat saudara bawa. Tapi Yesus berkata, berikan bebanmu padaku. Saudara tahu apa yang terjadi pada Yesus? Bagaimana dia bisa memberikan saudara dan saya istirahat hari ini? Jawabannya satu. Karena Yesus sudah mengambil kecemasan, kegelisahan saudara di kayu salib. Jadi kalau saudara perhatikan, di malam sebelum dia disalibkan, saudara tahu apa yang terjadi dengan Yesus? Dia cemas, dia gelisah. Sampai-sampai dia berdoa 3 kali, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bahkan dia begitu cemas sampai dia mengingat keringatnya keluar darah. Dan waktu dia di kayu salib, dia begitu merasakan kecemasan kosmik yang saudara dan saya tidak pernah alami. Sampai dia berkata, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus mengalami keresahan, kegelisahan yang kosmik. Kenapa? Supaya waktu saudara dan saya percaya kepada dia ada pertukaran. Dia sudah bayar semua kegelisahan saudara. Sehingga saudara dan saya hari ini bisa menerima istirahat daripada dia. Sehingga hari ini saudara dan saya bisa menerima kepastian bahwa dia bersama dengan kita di setiap langkah kita. Dia berjalan, dia memikul bersama dengan kita dan Anda bebas dari mentalitas performa. Anda bisa bernafas. Aku gak perlu lagi mencoba untuk menjadi baik karena Kristuslah kebaikanku. Aku gak perlu lagi mencoba untuk menjadi somebody karena Kristuslah nilaiku. Dan waktu saudara berkata seperti itu, saudara datang kepada dia, saudara bisa menemukan istirahat. Dan kemudian saudara bisa hidup sebagai murid-muridnya dan menemukan istirahat itu setiap hari. Saya tutup dengan ini. Ada seorang pemuda kaya yang suatu hari datang ke pelelangan budak. Dan orang muda kaya ini melihat seorang wanita muda, wanita kecil, gadis kecil yang ditelanjangi dan ditaruh dalam kerangkeng. Dan kemudian orang muda ini bertanya kepada pedagang, berapa harganya? Dan kemudian pedagang berkata 30 keping perak. Dan kemudian pemuda ini mengeluarkan kantong uangnya dan menghitung 30 keping perak. Dan dia membeli gadis muda itu. Gadis itu sekarang miliknya. Jadi sekarang sudah dibeli, gadis itu miliknya. Dan kemudian gadis itu keluar dari kerangkeng. Dan kemudian gadis itu mulai ketakutan. Karena gadis ini sudah tahu apa yang akan terjadi pada budak. Setiap kali budak dibeli oleh tuan yang baru ini akan menaruh beban
tanggung jawab, menyiksa, menyalahgunakan budak. Itu yang terjadi. Jadi gadis ini tahu, begitu dia dibeli oleh orang muda yang kaya ini, dia tahu nasibnya sudah hancur. Dia tidak akan menemukan istirahat, dia akan cemas sepanjang hidupnya. Tapi kemudian setelah mereka berjalan 5 menit, pemuda kaya ini berhenti, menatap gadis ini. Dia buka jaketnya dan dia pakaikan kepada gadis ini. Dan kemudian dia keluarkan kantong uangnya dan dia berkata kepada gadis ini, ambil uang ini. Ini lebih dari cukup untuk kamu memiliki hidup yang baru. Aku sudah membayar harga pembebasanmu. Ini sertifikat pembebasanmu. Kamu bebas pergi melakukan apapun. Dan gadis muda ini kaget. Kaget. Apa maksudmu? Apakah kalau gitu aku bebas pergi kemana saja aku mau? Ya. Apakah kalau gitu aku bebas melakukan apa saja yang aku mau? Ya. Gak ada yang akan melarang aku? Gak akan ada yang menangkap aku? Iya. Dan pemuda kaya ini berkata, aku membelimu bukan untuk menjadikan kamu budak. Aku membelimu untuk membebaskanmu. Lalu wanita kecil ini berkata, kalau begitu, ini yang akan kulakukan. Aku mau mengikutimu dan melayani Tuhan sepanjang masa. Karena tidak ada Tuhan seperti engkau. Saudara, itulah gambaran kehidupan saudara dan saya. Saya suka banget cara C.S. Lewis mengatakannya. C.S. Lewis berkata gini, saya percaya pada kekristenan sama seperti saya percaya pada terbitnya matahari. Bukan hanya karena saya bisa melihatnya, tetapi karena dengan terbit matahari, saya bisa melihat segala sesuatu yang lain. Dan sewaktu saudara datang kepada Yesus, Yesus mengubah segalanya. Sewaktu saudara datang kepada Yesus, Yesus mengubah cara saudara melihat keluarga saudara. Cara saudara melihat perspektif bisnis saudara. Cara saudara melihat calon pasangan hidup saudara. Cara saudara melihat bisnis pekerjaan rumah tangga. Semua berubah. Karena saudara sudah bertemu Tuhan yang baru. Tuhan yang penuh kasih. Dan sekarang saudara dikukuhkan bersama Dia. Dan saudara memikul beban yang Dia taruh atas saudara. Saya tutup dengan ini. Apakah saudara lelah hari ini? Apakah saudara berbeban berat? Yesus berkata, ada undangan buat saudara. Percayalah kepada Dia seperti anak kecil. Datang kepada Dia. Bawa bebanmu. Tukarkan dengan kuk dan beban Dia. Dan saudara akan menemukan istirahat. Let's pray. Bapak, kami berterima kasih. Karena kami percaya Tuhan, yang bisa memberikan kami kelegaan, istirahat yang kami butuhkan, hanya Engkau Yesus. Gak ada usaha kami, gak ada upaya kami, yang bisa membuat kami menemukan istirahat ini. Tapi waktu kami datang kepadamu dengan iman seperti anak kecil, simple trust. Di situ Tuhan kami boleh menemukan istirahat kami yang sesungguhnya. Ajar kami Tuhan, bukan hanya untuk datang kepadamu, tapi juga untuk membawa kuk dan beban yang sudah Kau berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan. Bantu kami Roh Kudus. Bukan untuk menjadi hanya orang Kristen yang datang ke gereja, tapi untuk menjadi murid-murid-Mu. Dalam kehidupan kami, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Minggu, kami mau hidup di dalam kuk-Mu dan memikul beban-Mu. Karena disitulah kami menemukan istirahat yang sejati. Dan kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.